Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Beyond Headline. Gaduh soal pilkada akhirnya selesai juga. Satu hal yang memang masih menimbulkan pertanyaan adalah gagalnya Anies Baswedan untuk menjadi calon kepala daerah, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Barat. Merujuk kepada sejumlah hasil survei, Anies Baswedan memang unggul elektabilitasnya maupun popularitasnya berada di DKI Jakarta. Hanya sayang di detik-detik terakhir Anies Baswedan justru tidak mendapatkan tiket untuk berlayar. Partai Keadilan Sejahtera memilih kemudian tidak mengusung Anies Baswedan karena mungkin akan bergabung dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Hal yang sama juga Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian juga memilih untuk bergabung dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Satu partai yang berada di luar adalah PDI Perjuangan yang di detik-detik terakhir juga tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, tapi lebih memilih mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Di hari-hari terakhir muncul memang rumor Anies Baswedan akan diusung PDI Perjuangan di Jawa Barat, tetapi itu juga kemudian tidak terjadi. Itu adalah realitas politik, itu adalah fakta politik, dan Anies kemudian menjelaskan melalui kanal YouTube pribadinya bahwa akan mengambil jalan untuk membentuk partai politik dan juga membentuk semacam organisasi masyarakat untuk tetap muncul dalam radar politik Indonesia. Langkah itu tentunya langkah yang cukup bijak, cukup baik, karena fakta politik sekarang yang ada adalah tidak ada jalan menuju kekuasaan tanpa melalui partai politik. Itulah yang kemudian ada sekarang diakui atau tidak diakui, partai politik memang menjadi gatekeeper, jalan menuju tangga kekuasaan. Problem pada partai politik adalah soal tiadanya lack of responsibility. Dia bisa mengusulkan siapapun, menjadi pejabat apapun, tapi kadang-kadang kurang pertanggungjawaban dari partai politik. Kandidat presiden maupun kandidat wapres memilih jalannya sendiri-sendiri. Mahfud MD minimal pada sampai hari ini lebih memilih untuk menjadi bersama dengan masyarakat sipil, menjadi semacam oposisi individual yang selalu melakukan balancing terhadap kekuasaan melalui kanal-kanal YouTube pribadi, melalui organisasi-organisasi yang dibangun. Muhaimin Iskandar bakal calon wakil presiden tetap sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa dan otoritas ketua partai itulah yang akan kemudian dikembangkan. Dan Mas Anies Baswedan kemudian juga akan memilih membangun partai politik. Apa nama partai politiknya tentu kita tunggu, atau bersama-sama membangun ormas. Sejarah politik Indonesia membangun partai politik kerap dikerjakan. Kita lihat bagaimana kemudian Prabowo Subianto berulang kali berada di Partai Golkar, ikut konvensi, lalu kemudian keluar meninggalkan Partai Golkar dan membangun Partai Gerindra. Cukup lama dibangun, lebih dari 5 tahun dan 10 tahun, dan kemudian bisa mengatakan Prabowo Subianto kemudian menjadi Presiden RI 2024-2029. Butuh waktu yang cukup panjang untuk membangun partai politik. Kita lihat Surya Paloh. Surya Paloh adalah kader Partai Golkar juga. Kader Partai Golkar juga, kemudian keluar dari Golkar dan membangun ormas yang dulu namanya Nasdem dan kemudian menjadi Partai Nasdem. Juga butuh waktu yang juga cukup lama untuk Nasdem untuk kemudian bisa mendapatkan suara dan kursi di DPR.
Di Golkar juga ada yang namanya, eee, Hanura Wiranto yang juga kemudian berpindah dari Partai Golkar kemudian membangun Hanura. Ada juga kemudian Edi Sudrajat yang kemudian berada dalam Partai Golkar dan kemudian membangun PKPI, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sehingga sejarah membangun partai politik adalah sejarah yang, sudah ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Prabowo termasuk yang berhasil meskipun membutuhkan waktu lama menjadi ketua umum Partai Gerindra dan kemudian terpilih sebagai presiden. Ada yang belum berhasil seperti Surya Paloh, ya, eee, Wiranto, dan juga kemudian Edi Sudrajat. Ormas juga terbuka pilihan-pilihan, yang dibutuhkan adalah kemudian bagaimana Anies Baswedan tetap bisa berada dalam radar politik Indonesia. Jangan-jangan pertemuan antara Anies Baswedan dengan Mahfud MD yang sama-sama berada di level masyarakat sipil justru akan bisa menciptakan balancing of power di antara kecenderungan monolitik yang dikembangkan oleh pemerintahan baru yang perlu dibalance oleh tokoh-tokoh individual karena Mas Anies belum mempunyai partai politik dan Mahfud MD yang bersuara melalui kanal YouTube dan masyarakat sipil, jangan-jangan itu akan bisa, membikin keseimbangan politik baru, membersamai masyarakat sipil, menyuarakan suara-suara dari masyarakat sipil yang mungkin belum sepenuhnya terdengar. Jalan masih panjang, Anies Baswedan usianya masih 55 tahun, sehingga masih ada cukup waktu yang cukup panjang bagi Mas Anies. Apakah akan bersama-sama membersamai masyarakat sipil bersama Mahfud MD? Apakah akan membangun ormas? Apakah akan langsung membangun partai politik? Tetapi pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan tetap diperlukan untuk menciptakan keseimbangan suara, sehingga suara-suara di ruang publik tidak hanya dihegemoni oleh, kekuasaan, tetapi ada suara-suara dari masyarakat sipil yang bisa dimunculkan melalui Mahfud MD, melalui Anies Baswedan. Jalan masih terbuka, waktu masih panjang.